Shalom, saudara-saudari terkasih. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Saya berdoa semoga saudara-saudari sekalian selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dapat menjalani setiap hari aktivitas kita dalam penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih, pada saat sekarang, pada saat ini, dan pada saat yang akan datang, pada waktu kita menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, atau pada saat kita dilahirkan sebagai manusia-manusia yang mengenal Kristus, kita dibaptis dan kita bertumbuh belajar dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Sejak itu juga kita telah ada dalam peperangan rohani hidup kita. Kenapa saya bilang bahwa kita sudah memulai hidup dalam peperangan rohani? Karena ada satu sosok di mana dia pernah melawan Tuhan. Dia pernah mencoba memberontak kepada Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan dia terusir. Mungkin saudara-saudara bisa tahu siapa sosok ini. Dia adalah iblis. Iblis yang memberontak dan diusir oleh Tuhan dari dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, pada awalnya iblis adalah malaikat yang diciptakan dengan hal-hal yang baik. Dan malaikat mempunyai kehendak bebas juga, saudara-saudari. Kenapa saya bilang dia mempunyai kehendak bebas sama seperti manusia? Karena dia berusaha untuk melawan Allah, melawan Tuhan. Karena dia tahu, saudara-saudara, dia pasti sudah membaca segala hal di dalam kerajaan surga, bahwa dia mempunyai celah untuk menang sebagai malaikat. Sekalipun dia diciptakan dalam hal yang bersifat rohani, tapi dia punya pikiran juga secara rohani, dan dia berusaha mencari celah untuk melawan Allah di surga. Tapi seperti yang kita tahu, bahwa dia tidak akan pernah menang, dan dia diusir dari kerajaan surga, dan dia membawa sepertiga malaikat-malaikat lainnya untuk turun ke dalam dunia ini. Saudara-saudari sekalian, kita tahu pada saat sekarang di dunia ini, iblis telah menguasai dunia ini dengan segala tipu daya, segala cara yang bisa dia gunakan untuk membuat orang-orang percaya, khususnya orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus, untuk tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang apa yang dapat kita perbuat untuk melawan si jahat ini? Karena dia
adalah malaikat terang yang telah melawan Allah, dan dia telah dibuang ke dunia. Dan di dunia ini dia mencari setiap orang untuk dia bisa membuat orang-orang itu berkhianat kepada Tuhan. Hanya satu cara, saudara-saudari. Ketaatan kita kepada Tuhan dengan sungguh, hanya itu yang membuat iblis itu takut pada kita. Dan untuk menjadi taat pada Tuhan, kita harus mengenal Dia. Dan untuk mengenal Dia, kita harus membaca firman-Nya. Sehingga firman itu akan membuat kita oleh Roh Kudus menjadikan kita orang-orang yang dicerahkan, dihibur, dikuatkan. Karena kita tahu kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat. Roh-roh jahat di udara, saudara-saudari sekalian. Oleh sebab itu, kita tahu ada ayat yang berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan-berjalan mengelilingi dunia ini untuk mencari mangsa untuk ditelannya. Saudara-saudari sekalian, iblis begitu cerdik. Dan dia mempunyai banyak sarana untuk menjatuhkan setiap umat-umat beriman yang mengenal Kristus sebagai Tuhan. Saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, begitu banyak hal di dunia ini yang dipergunakan iblis untuk mencari celah agar setiap manusia menjadi pengikutnya. Mari kita berusaha, saudara-saudari, dengan firman Tuhan, bahwa firman itu hidup, dan firman itu akan menjadikan kita orang-orang yang kuat, menjadi laskar Kristus yang tangguh, yang sanggup melawan apapun yang dilakukan iblis dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam hal apapun juga, saudara-saudari. Bahkan dalam hal godaan-godaan yang seakan-akan, saudara-saudari, iblis itu membuat seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Dan kita akhirnya juga dengan logika kita, dengan pikiran kita, kita akhirnya menyatakan, entah sadar atau tidak sadar, bahwa ya seakan-akan Tuhan itu memang tidak ada, saudara-saudari. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jangan terkecoh. Jangan membiarkan diri Anda ditipu oleh bapa segala pendusta, yaitu iblis. Karena dia akan datang mendustai saudara. Dia akan datang mencederai saudara. Dia akan datang membunuh saudara. Dia akan datang memecah belah saudara. Dan ingat, dia akan memecah belahkan orang tua dan anak, istri dan suami, saudara, kakak dan adik, dan orang-orang di sekeliling. Karena itulah kerjanya. Tapi ingat bahwa iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Dia sanggup melakukan hal-hal yang baik. Secara akal budi manusia kita melihat itu baik. Tapi ingat, kita harus melihat tuntunan Roh Kudus agar kita peka. Apakah itu benar-benar kebaikan itu dari Tuhan atau dari iblis?
kita tidak mengerti, saudara-saudari. Kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, kita tidak memberikan diri kita untuk dituntun dengan penuh. Kalau tidak, saudara-saudari, kita melihat itu semuanya wajar. Dan kewajaran itu akan membawa kita jatuh. Karena kita tidak tahu bahwa iblislah yang melakukan itu. Saudara-saudari sekalian, marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kita diteguhkan dalam iman kita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebus kita yang telah mati menumpahkan darahnya buat hidup kita. Saudara-saudari sekalian, pesan saya bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.